Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai kelembagaan petani. Nah, sebelum kita menginjak ke pembahasan, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Abdul Malik, yang kedua Brilia Retno, dan yang ketiga ada Istiqomatul Azizah. Kemudian yang keempat dengan saya sendiri Muhammad Vicky Barudin. Kemudian yang kelima ada Niwayan Ayu Kusuma. Kemudian yang terakhir ada Sylvia Nur Aisyah. Nah, latar belakang di sebuah desa, sebut saja desa A. Pada tahun 2020 ini akan diusulkan mendapatkan bantuan program dana desa berupa infrastruktur. Program ini merupakan sebuah paket kegiatan yang di dalamnya ada bantuan benih dan pupuk, alat mesin pertanian, dan pendampingan. Namun salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh desa A agar bisa mendapatkan bantuan tersebut adalah harus memiliki kelembagaan petani berupa kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang sudah berbadan hukum. Pada akhirnya semua petani bersepakat untuk swadana mengurus proses penerbitan badan hukum melalui notaris. Nah, kemudian kasus soal. Anda sebagai mahasiswa yang telah mempelajari teori penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani diminta oleh Kepala Dinas Pertanian tempat Anda tinggal untuk memberi masukan terkait kegiatan tersebut. Untuk poin A, apa saran Anda untuk suksesnya kegiatan tersebut? Jelaskan dari perspektif teori kelembagaan. Kemudian yang B, setujukah Anda dengan pola pendekatan, pembentukan, dan pengembangan kelembagaan petani seperti pada kasus di atas? Jelaskan argumentasi teoritisnya. Kemudian yang C, jika Anda diminta mendampingi kegiatan tersebut, langkah-langkah apa saja yang akan Anda lakukan? Jelaskan. Nah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, apa saran Anda untuk suksesnya kegiatan tersebut? Jelaskan dari perspektif teori kelembagaan. Nah, teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses, serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut. Kemudian saran yang tepat untuk membantu suksesnya pendirian kelompok tani atau gabungan kelompok tani secara hukum yang sesuai dengan perspektif dari kelembagaan, yakni yang pertama, hubungan poktan atau gapoktan dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, bagaimana poktan atau gapoktan menjalankan sebuah struktur dan proses atau tugasnya. Kemudian yang ketiga, mengapa poktan dibentuk, dan yang terakhir keempat, konsekuensi dari pembentukan poktan atau gapoktan yang sudah berbadan hukum. Nah, yang kedua, setujukah Anda dengan pola pendekatan, pembentukan, dan pengembangan kelembagaan petani seperti pada kasus di atas? Jelaskan argumentasi teoritisnya. Dalam kasus tersebut, pola pendekatan yang digunakan merupakan pola top-down planning. Menurut kelompok kami, pola pendekatan itu setuju dilaksanakan apabila dalam penerapannya dikombinasikan dengan model pendekatan bottom-up, sehingga nantinya masyarakat lebih kreatif dalam mewujudkan pembangunan dan tidak harus berpangku tangan menunggu program pemerintah untuk menjalankan suatu program. Memang masih banyak daerah-daerah seperti desa A yang mengalami kasus seperti tersebut. Beberapa daerah harus perlu disuntik dengan program dari atas agar warganya mampu aktif membangun. Metode seperti kasus di atas biasanya efektif digunakan karena menimbulkan kepatuhan yang terpaksa untuk berubah. Kemudian yang ketiga, jika Anda diminta mendampingi kegiatan tersebut, langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan? Jelaskan. Nah, yang pertama, sosialisasi di tingkat poktan terkait syarat kelompok yang akan menerima bantuan tersebut. Kita akan sosialisasi syarat apa saja yang harus dipatuhi jika kita akan menerima bantuan tersebut. Contohnya, pada kelompok tani harus memiliki anggota 5-10 orang atau lebih, itu contoh. Kemudian yang kedua, melakukan identifikasi potensi poktan calon penerima bantuan tersebut. Jadi yang kedua ini kita akan melakukan identifikasi potensi apa saja
yang ada dalam kegiatan Poktan tersebut. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi penyusunan CP, CL, RUK, RDK, dan RDKK. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata maupun yang lain, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.